Loh, dia belum sempat membuka mata, suamiku kan belum pulang. Terus ini yang ngelus perutku siapa? Emak nggak mungkin masuk ke kamar, kalau kamar itu pasti tak tok tak tok. Nah itu dirasa-rasain, taunya tangan itu lama-lama itu kayak semakin keras nekan perutnya itu sampai bener-bener rasa sakit. Terus Atun itu langsung bangun, ngomong seperti itu kan. Itu dilihat nggak ada siapapun sih, tapi yang ada rasanya langsung merinding banget, bener-bener merinding banget. Terus kayak bau-bau semacam pakaian orang tua yang pesing-pesing itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ayung di Ayung Horror Stories. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia. Seperti biasa di Ayung Stories ya, kita akan membacakan atau menceritakan sebuah kisah, sebuah cerita dari Mbak Nia. Mbak Nia itu dari Cilacap, mengisahkan sebuah peristiwa horor yang dialami oleh ibunya. Sebut saja ibunya bernama Atun. Nah, Ibu Atun di tahun 80-an itu pernah mengalami sebuah kisah horor, sebuah pengalaman horor yang bukan cuma dialami oleh dia sendiri, tapi lebih tepatnya dia mengisahkan apa yang dia ketahui dari sekeliling, dari tetangga-tetangganya ya. Jadi, waktu itu Bu Atun itu sedang hamil. Saat menjalani kehamilan itu, Bu Atun sangat khawatir, sangat resah. Kalau misalnya tentang hamil-hamil pertama itu kan orang ngalami namanya apa itu, nyidam, terus perubahan hormonal kan yang seperti itu, siap nggak siap, harus siap, dan ada orang tua yang mendampingi, ada suami yang siaga, itu bisa diatasi. Namun beberapa rumor di masyarakat, cerita-cerita yang beredar di situ, kalau hamil itu agak serem, bukannya saat kehamilannya, tapi nanti kalau sudah punya anak. Loh, ini tentang apa sebenarnya? Diceritakan oleh Mbak Nia. Jadi di tahun tersebut, di sana lah ya, sebuah desa di pinggiran Cilacap, desa kecil. Itu di sana hidup seorang nenek-nenek, sudah tua banget, umurnya sekitar 79 tahun kalau tidak salah. Kemarin diceritakan 79 tahun ya. Itu masih sehat, masih sanggup mikul-mikul karung beras walaupun tidak banyak, masih sanggup gotong-gotong kayu. Dia itu orang terpandang di sana, orang kaya bisa tepatnya seperti itu. Namun di Karsi itu disinyalir melakukan sebuah pesugihan. Entah pesugihannya apa ya, spekulasinya banyak banget. Ada dia itu punya ageman yang memang haus tumbal, atau persekutuan dengan ya sosok apa di gunung mana, seperti itu. Nggak pernah ada yang benar-benar menjelaskan dengan tepat. Namun kejadian di mana Nyai Karsi itu di tahun tersebut hanya hidup berdua satu rumah, sementara katanya dulu itu pernah punya anak berapa orang gitu ya, terus meninggal, tahun berikutnya ada yang meninggal. Itu menjadi sebuah ya prasangka untuk warga setempat, dan juga bukan anaknya sendiri, tetangga-tetangga juga ada banyak yang meninggal walaupun awalnya ya sakit. Misalnya ngambil pohon singkong nggak bilang, ntar lama-lama meriang, entah wudunen atau bisulen, itu tahu-tahu akut begitu ya, terus meninggal. Yang dulu kan penyakit-penyakit kan nggak, penanganannya nggak kayak sekarang. Terus misalnya di depan rumahnya itu ada pohon pandan, mau nyekar, ambil pandan nggak bilang, ya tahu-tahu sakit meninggal. Terus banyak halus lah ya. Nah, ada fenomena yang lain. Jadi nenek tersebut, kalau misalnya dia itu keluar rumah, terus ada orang yang sedang punya bocil ya, punya anak kecil, punya anak bayi, itu pasti langsung diumpet-umpetin. Mereka itu langsung masuk ke dalam rumah. Jadi kalau misalnya Nyai Karsi itu udah ketahuan itu jalan dari jauh sana, ada di setapak lah ya, sudah jalan ke arah sini, itu yang punya anak kecil langsung masuk. Bahkan misalnya dia nggak menyadari lagi gendong-gendong atau lagi netain, nanti tetangganya atau orang tuanya mancing-mancing, ada Karsi, seperti itu. Jadi
Iya sebenarnya kasihan kalau melihat si Karsi tersebut, ya Nini Karsi tersebut. Jadi mereka juga menyadari terkadang Nini Karsi itu tersinggung, terkadang dia itu kelihatan marah tapi nggak pernah terucap. Kalau saya itu kok kalau misalnya lewat ada anak bayi kok langsung dibawa masuk, emangnya saya suka makan bayi? Saya kan orang, saya kan manusia. Lagi pula saya udah lama banget nggak pernah punya bayi, sedangkan anak-anak sudah nggak ada. Ya pengen seperti orang lain lah ya, dihargai, dianggap sebagai orang tua, pengen gendong entah anaknya siapa. Bahkan saudara yang punya anak bayi pun kalau misalnya adatnya sana kan tetap ya, misalnya bocah lahiran dengan semua prosesinya, kemudian tetangga-tetangga pada tilik bayi. Nini Karsi itu kesana dengan bawa macam-macam itulah ya, dari ya duitnya iya, ya jajannya iya, ya alat-alat buat bayi dari popok segala macam, itu paling gede bawaannya. Itu orang-orang ya umum kalau misalnya ngelihat bayinya gendong itu umum, tapi kalau misalnya Karsi itu dia cuma boleh lihat, alasannya ada aja. Kalau mau bocahnya itu mana gendong, sini gendong sama saya, nyi lagi nguyuh, lagi ngising, katanya seperti itu, lagi melepet lah, pokoknya ada aja di situ. Padahal bocahnya kelihatan sehat, nanti Karsinya paling ya air mukanya jadi dia kecewa, sedih, tapi nggak terkata. Nah, hal yang seperti itu berlarut-larut, ya bukan tanpa alasan masyarakat itu ya berhati-hati dengan Nyi Karsi. Karena apa? Yang sudah berapa kali kalau misalnya Nyi Karsi itu gendong bocah ya, entah tetangganya ataupun saudara, terutama bayi-bayi yang masih usia 1 bulan 2 bulan begitu, nanti kalau digendong dienang-enong, fotoku kagak nemen ayu nemen kayak gitu. Kalau sama ditembang-tembangin sama dia yang sudah 1 minggu, kadang 2 minggu itu entah meriangnya setip, entah panas, entah apa, itu meninggal dileleh seperti itu. Jadi satu kasus dianggap lumrah, ada lagi bulan berikutnya, kadang itu jaraknya bisa berapa bulan atau 1 tahun seperti itu, habis digendong Nyi Karsi, bocah itu meninggal. Akhirnya ya jadi momok untuk masyarakat. Ini pun yang dirasakan oleh ibunya Mbak Nia atau Mbak Atun itu, dia hamil padahal konsentrasinya ya menjaga kehamilan supaya sehat, terus misalnya di undangan ke tadi ya periksa kehamilan, persiapan yang macam-macam, tapi dia udah mikirin, aduh nanti kalau misalnya saya si Nyi Karsi kesini terus gendong bayi, saya nggak boleh gimana, saya juga nggak enak, dia kan orang tua punya perasaan, sementara dia juga saudara, masih ada saudara sama si Nia tersebut, sama si Atun tersebut. Itu jadi pikiran. Tapi nanti emaknya ngomong gini, halah usah dipikiri, itu nggak usah dipikiri, tanggung jawab aku, tanggung jawab saya yang ngomong. Kalau misalnya dia nggak terima, ya tak omong sekalian, bayi-bayi ini dipateni sampean neng. Dia ngomong seperti itu, katanya bayi-bayinya dimakan sampean, dimakan gamanya sampean, dimakan setannya sampean. Saya mau ngomong kayak gitu, terus diomongin sama bapak, hush, ngomong apa sih, jangan ngomong kayak gitu, sudah, yang nanti aja. Pak, apa saya kalau misalnya saya lahiran kan di klinik, usah balik baik Pak, apa saya nggak usah pulang aja, nanti takut ditengokin sama Nyi Karsi. Lah yang nggak balik gimana, bayarnya berapa duit kalau di sana terus? Iya ya pulang, nanti gampang, wis urusannya nanti. Kemudian Ibu Atun itu ya tetap, walaupun dengan berbagai kekhawatiran, namanya hamil masa mau dianulir ya, saya hamilnya nanti aja kalau misalnya Nyi Karsi udah mati, ya ndak bisa, sudah mentelis begitu ya, tetap menjalani kehamilan tersebut. Tapi rasa khawatir itu walaupun dia nggak pernah bahas, tetapi tertanam di hatinya si Ibu Atun tersebut. Nah, lagi dia itu hamil, wong biasanya Nyi Karsi itu jarang lewat depan rumah. Kalau lewat itu lewat gang sebelah sana, kan ada gang lagi ya. Yang di sana itu kan banyak gang-gang kecil, nanti ke arah sawah, yang satunya ke arah jalan yang agak gede. Itu sering lewat.
ke tempatnya Bu Atun, ke depan rumahnya Bu Atun, terus sering berhenti. Itu serem banget katanya. Kalau misalnya berhenti, bukan cuman dia nyapa, Tun, lagi apa? Bukan cuma nyapa seperti itu, dia sambil nyapa tapi pandangannya ke arah perut gitu loh. Ya rasanya kayak, aduh perutku mau dikeletak, perutku mau dimakan. Ya pikirannya seperti itu, udah serem banget. Nggak umum lah, pandangannya mesti ke arah perut. Nanti ngomong, arep ngendi mbah, pada kemana, mau kemana mbah. Dia tuh kadang-kadang nggak fokus ditanyain seperti itu. Ya mungkin karena orang tua pendengarannya udah kurang bagus ya. Tapi kayak di perasaannya Atun, kok memperhatikan perutku terus, jangan-jangan jadi target seperti itu. Nah, ketika dia lagi sering ngerasa seperti itu diceritain sama orang tuanya, ora usah dipikiri, nggak usah dipikirin, biarin aja. Nanti pokoknya kalau misalnya kamu bayinya udah keluar, langsung dibawa ke suami kamu aja di sana di Pekalongan, katanya seperti. Iya ya mak, digawa mana ya mak? Iya, digawa mana baik daripada dipangan Cikarsi, katanya daripada dipangan setannya Nyikarsi. Aduh kacau balau ya. Nah, suatu pagi Ibu Atun itu sedang belanja di warung, ya warung-warung kampung ya, warung-warung sayur. Di sana biasa banyak ibu-ibu pada ngerumpi, sama tukang sayurnya juga. Itu lagi ngomongin bahwa sebentar lagi itu mau ada orang pindahan di sana. Katanya saudaranya Pak Lurah lah ya, saudaranya Pak Lurah dari kota. Dia katanya mau nempatin rumah lugu itu rumah lama yang selama ini tuh kosong. Oh berarti kita mau punya tetangga ya? Iya, tetangga wong kota tak angel. Kalau tetangga orang kota susah, soalnya nggak tahu adat sini. Ya nggak seperti itu ya, tapi yang wong pinter ya. Kalau misalnya orang pinter, kita kan orang bodoh, takutnya kita bakal dipinteri, bakal dibohong-bohongi, yus macem-macem lah di situ. Nah, ada yang ngomong, salah satu dari mereka itu katanya sih habis melahirkan, yang perempuan, istrinya itu habis melahirkan. Si anaknya pira, anaknya berapa? Anaknya 2, yang barep itu mau masuk SD. Nah yang satu itu baru 1 bulan atau 2 bulan. Nah kelalen mau primen ya ceritanya. Itu tadi ceritanya gimana, dia dapat cerita lagi, terus diceritain di tukang sayur. Biasanya di situ nanti cerita itu juga menyebar, ditambah-tambahin macam-macam, namanya ibu-ibu lah ya. Atun itu mendengar hal seperti itu, jadi wong biasa dia mikirin Nyikarsi ya, kok bawa bayi 1 bulan 2 bulan, tapi kan dia orang kota, mana mungkin nanti Nyikarsi mau gendong-gendong gitu kan. Aku ini yang orang sini, aku ini yang memang saudara Nyikarsi. Kalau misalnya enggak, aku pokoknya lahiran langsung jalan ke Pekalongan, jangan sampai kelamaan nanti Nyikarsinya ke sana ke klinik, enggak, pokoknya aku langsung ke Pekalongan. Seperti itulah pikirannya. Itu obrolan pagi hari. Terus dari obrolan tersebut juga ada beberapa yang ngomong, ya pan beli itu biarin, kalau misalnya orang kota itu orangnya sombong, orangnya jahat, hendak bocahnya digendong Karsi katanya seperti itu, supaya anaknya digendong Karsi terus nanti mati. Kata yang ngomong seperti itu, gak boleh ngomong kayak gitu. Iya lupa, namanya mulutnya perempuan, kelalen, katanya seperti itu. Nah itu bawa sayuran, saat itu belanja oyong apa-apa lah ya, mentimun apa sayur-sayur apa, jalan ke rumah. Sedangkan perutnya itu udah ya mulai membesar 6 bulan itu, dia sambil ngelus-ngelus jabang bayi pakai daster. Bu Atun itu mikirin ya tadi ucapan ibu-ibu, iya ya, kalau misalnya nanti orang kota itu terus anaknya digendong Nyikarsi, nanti kayak yang sudah meninggal gimana? Pokoknya aku mah nggak kenal ini, mau meninggal mau enggak, apalagi misalnya orangnya nggak baik. Ya berkesambung lah pikiran seperti itu. Nah besok harinya memang benar ada rombong-rombong orang itu ngelewatin gangnya rumahnya si Atun itu, Bu Atun itu. Jadi ada yang bawa kasur, ada yang bawa dipan, bawa bupet lah ya, wong kampung itu pada ikut bantuin. Nah itu kan pas lagi jemur-jemur lah ya,
jam-jam 9-an, pagi lagi nyemur pakaian atau lumrah jemuran pelatarannya itu di depan rumah, yang lega ya nyemur di situ. Itu ada Darsono, ada Surip. Mas Surip, yuk lagi angel ke? Katanya lagi susah bawa ini kan, bawa buket. Gawane ngendi? Mau dibawa kemana? Anu lu gini. Sangel ditanyain malah jawabannya di Palurah, mau pindahan, orang pindahan baru. Oh jadi pindah, ya jadi aku tak gotong di situ ya, aku mau gotong-gotong dulu. Oh berarti jadi. Nah ini udah wirawiri beberapa orang, kemungkinan ya nanti ada ngertinya orang kota. Namanya banyak orang pengangguran juga waktu itu kan, ini kesempatan ya proyekan. Nah nggak lama memang runtung-runtung itu ada orang ganteng, laki-laki ganteng. Pertama nampaknya ibu-ibu yang namanya ibu-ibu kota ya, umuran bangsa 60-an tahun itu, walaupun sudah tua tapi masih kelihatan cantik, melok-melok, kacamataan istilahnya ya, gelangnya semene kan, roncong. Ibu seperti itulah, sama tetangga, Mbah jagongan nenggahan Mbah, ngomongnya seperti itu. Iya kau siapa? Seperti itu, kamu itu siapa? Badi tempat sedera kayak Pak Lurah. Oh gigi mana katanya seperti sana. Takut sih ngeliat orang, ibu-ibu kalau ngeliat orang kaya seperti itu, orang kampung sering takutnya apa, ngeliat gelangnya, takut nggak kuat gitu loh, terus bawaannya pengen ngerampok atau bawaannya pengen minta ke suami, kan nggak mungkin. Nah itu di belakangnya ada lelaki ganteng, itu mungkin usia 35 tahun, terus ada perempuan cantik di sampingnya, suami istri lah ya. Nah istrinya lagi gendong bayi merah ya, sekitar bayi baru sebulan. Itu ya sopan santun banget mereka, Bu, Mbah, pada nyapa orang yang di depan rumah itu. Namanya orang cantik, kadang-kadang juga ibu-ibu juga pada meri, bahasanya gimana ya, iri, uang bisa ayu temen kulit jari bening nemen putih katanya. Ya orang-orang itu pada kagum, orang kok bisa ayu temen, kayak artis, kayak biduan katanya. Terus pada disapa sama tadi yang gendong bayi itu, mbak-mbak itu, ibu-ibu itu, Mbah lenggahan, nok wong tak ayu temen, kamu kok cantik banget. Anda cantik apa? Kue siapa sing digawa? Itu apa yang digendong, padahal ngerti bocah. Maksudnya kalau misalnya ngomong terus nyaut-nyaut kan tadi siapa tahu dapat oleh-oleh dikirimin, wis politik tok lah isinya seperti itu. Nah ketika melewati itu kan nggak jauh, namanya kelak-kelak wong di kampung itu ya, apalagi teksturnya ada turun naik begitu jalanannya. Si Atun yang lagi jemur itu, nyemur baju, ngelihat tadi sopan santunnya rombongan pindahan sama tadi warga-warga yang nyapa. Ketika lewat di tempatnya si Atun, itu kan jalanannya lebih rendah, dia rumahnya agak tinggi. Terus, Mbak jemur Mbak, oh nggih. Terus itu yang belakang mesem, mamasnya, aduh suami itu ganteng banget, jauh banget lah sama suaminya Atun kan. Tapi pas ngeliat yang gendong bayi, kok bener-bener cantik banget, tapi matanya lebih fokus ke bayi merah. Itu ada perasaan begini di dalam dirinya Atun, ya Allah, bayi merah kayak gitu masa mau mati. Astagfirullahaladzim, aku ngomong seperti itu. Wis kan ya, mereka itu akhirnya pindahan 1, 2, 3 hari ya, karena rumahnya sebenarnya nggak terlalu jauh dari rumahnya Atun, kealangan ini kebun sama rumah kosong. Namun di 3 hari tadi ya, ibu-ibu muda itu sudah mulai keluar dan ketemulah sama si Atun, Bu Atun itu di warung sayur. Ya ngomongin macem-macem, nanya hamilnya udah dapat berapa, terus tadi anaknya itu usia berapa bulan, katanya 1 bulan, namanya Alexis apa-apa lah, namanya wong kota kan angel-angel, Roberto apa-apa, yang jelas nggak diceritain ke saya ya, saya cuman ngarang aja. Terus di sana mulailah rumor itu beredar, rumor tentang ya tadi Nyi Karsi itu yang hati-hati dengan kedua tangan Nyi Karsi yang sangat berbahaya tersebut. Nah tentu saja ya kan, namanya perempuan kota ndak percaya, masa sih Bu kayak gitu, orang ngandel, wong anaknya si kayak Tony, anaknya si Maimun mati kabeh. Ada yang ngomong seperti itu,
masa sih Bu, itu habis digendong jatuh apa Bu? Jatuh maning, ora jatuh, nggak jatuh, cuman digendong, dienang-enong ditembangi, terus meriang mati. Ya matinya sih jalannya macam-macam gimana Bu? Ya panas, terus ada yang itu wong ditetain ibunya tidur ketiban itu nenek mati. Ya ada yang seperti itu. Ya tapi kan bukan berarti sama si Karsi Bu penyebabnya ini Karsi itu. Konta bocah anyar gari ya besi. Orang ngandel ya hormati si ngomong, katanya seperti itu. Alah, akhirnya namanya ibu-ibu wong kota ya cuman senyum-senyum, ya udah. Nah itu yang paling bisa dijak ngomong nyambung ya si Mbak Atun itu, karena sama-sama ya agak Mbak Atun juga terpelajar tadinya ya lulusan SMA kan. Mbak, dapat berapa bulan perutnya ini? Aduh, ini bakalan punya dede ya Mas, ngomong ke bayi kan laki-laki, jadi Mas itu jadi dedenya. Dapat 6 bulan itu ya Bu. Di sini mitos-mitos kepercayaan itu masih ini ya. Iya Mbak. Terus kalau misalnya saya boleh tanya, Mbak Atun ya? Iya saya namanya Atun. Atun Suratun namanya. Ya Atun aja. Mbak, kalau Mbak percaya nggak yang diomongin sama ibu-ibu? Saya sih sebenarnya nggak percaya. Tapi bagaimana ya Mbak, wong sudah ada, terus memang di sini banyak kejadian seperti itu. Loh kok bisa begitu ya? Kalau saya sendiri sebenarnya kasihan, itu juga masih saudara. Kasihannya kalau misalnya ada orang gendong-gendong bocah terus dia lewat ya mesti masuk ya, jadi dia itu kayak merasa diasingkan, merasa gimana. Oh iya, saya juga mikirnya seperti itu. Kematian kan bisa datang ke siapa saja, terus di mana aja, nggak tua nggak muda ya Mbak. Ya moga-moga nggak seperti itu. Terus Atun itu ada kepengen ngomong, nah kalau misalnya bayinya sampean digendong gimana, mau apa enggak, tapi enggak berani nanya. Nah terus kan suatu hari Atun itu yang namanya perut 6 bulan ya, 6 bulan masih bisa kemana-mana. Waktu itu ibunya Atun meriang, jatuh sakit, padahal sakit itu ya rematik apa sakit panas, mau pilek atau apa, dihubung-hubungin sama katanya habis dari panceran, habis dari tadi kali, terus pulang-pulang kayak gitu. Nah itu bapaknya yang memang waktu itu udah sakit, udah lebih lama ya sakit-sakit bengek lah, itu ngomong, Tun kae parani kaki kadrun, sebut saja kadrun, anu apa iya, supaya mamu itu disembuhin itu dari kali seperti ini. Ya Pak, tinggal minum obat. Ini beda, matanya mendelik-mendelik, ibumu itu matanya mendelik-mendelik. Akhirnya itu dia jalan mau nyamperin tadi ya sebut saja paranormal lah, tukang sembuh di situ. Nah, itu harus ngelewatin rumah tua tadi yang dihuni atau yang ditempati sama ibu muda yang dari kota tersebut. Nah itu ternyata dari sanalah dia tahu kan, kalau dari kemarin sudah tahu bahwa yang nempatin cuman sekeluarga, artinya ibu-ibu yang emasnya banyak itu balik lagi cuman nganter, itu mertuanya yang laki. Lagi dia Atun berjalan susah payah ya, dengan perut yang makin membesar, terus jalanannya agak licin karena habis hujan. Ya hujan berapa jam yang lalu kan, masih meninggalkan kenangan sana sini kan. Sampailah dia di depan rumah yang ditempati oleh pasangan muda tadi yang dari kota. Sebut saja namanya Ibu Ayu ya. Nah itu cukup kaget banget si Atun itu, Ibu Atun, karena ngelihat di pelataran, yang ngelihat ada Nyi Karsih sedang ngobrol. Nyi Karsih berdiri, itu ada depan sama si Bu Ayu itu yang lagi gendong bocah. Langsung kayak perasaan itu kaget banget. Ya Allah, Nyi Karsih ngapain mau ke sana? Aduh, jangan-jangan nanti bocahnya mau digendong. Itu sempat si tadi ya Ibu Atun itu sempat ya rada ngumpet di kembang-kembangan yang kayak gini lah ya. Itu memperhatiin. Jadi penasaran, ini
Nyikarsi mau gendong bocah atau enggak, Nyikarsi mau gendong bocah apa enggak gitu kan. Sempat ngobrolnya juga agak jauh kan ya, pelatarannya kan luas, itu nggak jelas ngobrolannya apa, tapi sempat nungguin sampai 1-2 menit loh kok nggak digendong-gendong, masih ngobrol asik lah mereka berdua. Bahkan suaminya juga kayak lagi ngopi lah di teras. Itu dia itu berharap jangan sampai digendong, jangan sampai digendong. Itu ada yang bener-bener nggak masuk akal, yang bikin shock sama si Atun itu. Nyikarsi itu tiba-tiba nengok ke arah belakang, itu pelan banget, kayak seakan dia itu ngerti ada Atun itu di jalanan yang nggak ingin anaknya si Ayu itu digendong. Dia itu bener-bener nengoknya pelan banget begini kan, dia pakai kerudung ya orang tua begitu, gimana sih. Itu langsung nengok ke belakang, terus nengok pelan banget, itu nengok bener-bener walaupun jauh, seakan-akan matanya itu langsung ketuju ke matanya si Atun. Itu perasaan lemas banget, langsung ya Allah ya Allah ya Allah. Enggak Nyi, itu ada ucapan kayak gitu yang enggak terkata, bener-bener saya enggak, bukan maksud saya begitu Nyi. Seakan-akan itu dia Nyi Kasih itu denger kalau misalnya saya itu tadi ngomong di dalam hati jangan sampai digendong. Nah itu Nyi Kasihnya itu sempat lama ngeliatin si Atun karena ketakutan, langsung jalan. Dan dia langsung jalan buru-buru ke tempat yang di Kadrun. Nah sampai sana wong namanya hamil gede ya, terus jalan cepet, rada ngos-ngosan ketemu sama istrinya Ki Kadrun tadi. Bocah meteng bisa naya mene. Kenapa anak yang lagi hamil itu kok jam segini jalan sendirian habis hujan, kok kepleset nok, nanti kepleset, aku ada perlu apa? Itu sama Kiai, sama bapak. Oh belum pulang dari sawah, belum. Duduk dulu, dikasih air minum. Terus ada apa, diceritakan lah keperluannya, kalau misalnya emak sakit itu dari kali itu ditambah-tambahin wong istrinya orang seperti itu ya udah 11-12. Kali kuatnya memang bahaya. Kali itu memang bahaya, dulunya di situ kali besar banget, buayanya itu sekapal-kapal, itu harus ditambah-tambahin lah ya. Akhirnya kan tambah khawatir, iya mama saya itu matanya kebalik-balik, wis engkau. Nah itu nggak lama suami itu bawa pacul dari sawah, itu datang udah aki-aki banget sambil ngerokok, buka baju kan, orangnya hitam banget tuh. Daning nang kene kok sini, kan heran juga orang hamil kok jam-jam segitu ya, udah agak sore lah ya, kok ke rumah. Biasanya kan nyuruh orang kalau misalnya orang nggak perlu banget lagi hamil begitu kan, nyampe datang ke rumahnya di Kadrun kan. Nah sebelum si Atun itu ngomong, Ki Kadrun ngomong lagi, komiki mandek gitu kan, bahasanya orang Cilacap begitu ya. Kamu itu tadi berhenti di depan itu ya, rumah Pak Lurah yang lama. Iya Ki, saya lihat itu. Kamu lihat apa? Lihat itu yang orang baru pindah. Anak siapa nih kana? Ada siapa di sana? Ada Nyi Karsi. Terus dia itu, saya kan ya bukannya mau ngintip ya, saya cuman ngeliatin dari jauh, kayak nengoknya karena saya serem banget. Aduh tobat, wis itu tambah-tambahin. Kenapa sih Pak? Jadi bojonya seperti itu, jadi kata istrinya, ada apa sih Pak? Ora wis menang bae wong wadon, ora usah melu-melu, katanya orang perempuan gak usah ikut-ikut. Kemudian itu nanti saya ke rumah kamu, ini kamu nanti pulangnya jangan nengok-nengok ke rumah itu lagi. Kalau papasan sama si Karsi, ya itu aja wis. Kalau misalnya ditanyain, nggih iya, tapi jangan ngobrol lama-lama ya. Malah jadi ngeri, takut kan. Akhirnya dari sana dia pulang, pengennya sih dianterin sama istrinya Ki Kadrun, tapi nggak nalar, wis lagi sibuk. Pokoknya lagi sibuk lah, isu-isu. Kemudian jalan bener ngelewatin rumahnya Pak Lurah, rumah tadi ya Ibu Ayu sudah nggak ada Nyi Karsi. Nah sampai di rumah pun ya nggak ketemu sama Nyi Karsi. Kemudian ya taruhlah si Ki Kadrunnya ke sana dan emaknya juga sembuh karena memang priang biasa sebenarnya sih mungkin. Nah itu
pagi harinya ketika si Atun kemudian belanja lagi di warung itu, dia ngobrol-ngobrol lagi sama Bu Ayu, terus ngomong, Mbak, kemarin saya itu loh nyikasi ke rumah, tapi di warung itu pas lagi sepi, yang ada orang yang jualan aja itu. Hi, panapa, mau ngapain? Akhirnya karena memang dia itu ikut-ikutan ngomong, itu ngobrolnya agak jauh, ada bangku lah, itu ngobrol berdua sambil gendong bayi. Iya Mbak, emang kemarin datang ke rumahnya jenengan? Iya, saya kan ya udah berapa kali semenjak saya itu pindahan Nikasi itu sering lewat, namanya orang tua saya sapa, terus dia itu sering ngeliatin anak saya, aduh mbak duk, sering ngeliatin anak saya. Dia sering ngeliatin anaknya dengan, iya saya kan dengar dari cerita-cerita ya, siapa tahu dia pengen gendong, pengen apa. Akhirnya itu saya tawarin, siapa tahu mau gendong. Mbak bading gendong. Oli katanya, Mbak bading gendong, ini mau gendong anak saya. Si Oli katanya, si boleh, masa boleh? Lah emang nggak boleh kenapa? Enggak, biasanya nggak ada yang boleh kalau saya mau gendong pada masuk ke rumah. Itu sambil nangis nih, kartunya sambil nangis ngomong seperti itu. Ya Bu Ayunya juga ikut merembes mili kan, lihat yang seperti itu. Terus ya boleh emang kenapa? Itu katanya langsung digendong buru-buru, terus dicium-ciumin sambil dia enong ditembang-tembangin lah, kayak seneng banget. Seakan-akan dia itu bener-bener, ya Bu Ayu menceritakan saat si Nyikarsi itu gendong kayak udah pengen banget gendong bayi sudah lama dan gak pernah gendong, itu sambil nangis. Terus ada ucapan, tapi saya nggak begitu jelas sih ngomong apa. Ini ngomong apa Mbak? Ya katanya sih, saya cuman gendong Kak, nggak pada boleh orang sini, itu dalam bahasa Jawa lah seperti itu. Mendengar cerita dari Bu Ayu, Atun sempat terbawa dan sempat ya berkaca-kaca lah matanya. Iya ya, seharusnya kayak Bu Ayu, nyatanya juga bayinya nggak apa-apa, dia memberikan kebahagiaan sama si Nyikarsi walaupun bukan siapa-siapanya. Ya wis lah, nanti kalau misalnya anak saya sudah keluar, sudah lahir, saya juga mau kayak Bu Ayu, tetap kalau misalnya Nyikarsi mau gendong saya bolehin, seperti itu. Loh Mbak, kok diem aja? Oh enggak Mbak baik banget katanya Bu Atun seperti itu. Nah itu kemudian orang-orang mulai berdatangan, terus belanja kan, mereka milih-milih. Lepas pulangnya itu searahkan sama tetangga lain, Bu Atun jalan sama tetangga lah, ibu-ibu, tapi orangnya rewel banget. Itu ngomong seperti ini, anu Tun, kon ngerti Tun, kamu itu ngerti, itu yang orang kota itu bukan orang kaya Tun. Dari siapa? Kata siapa bukan orang kaya? Kan saudaranya Pak Lurah. Nggak semua saudara Pak Lurah itu kaya semua, yang miskinnya ada, manusia yang miskin ada. Tapi kan dia orang kota Bu. Bukan orang kota, bukan apa, bu kasus bu apa, katanya kasus atau apalah, yang jelas mereka itu bangkrut, terus di sananya ditagih-tagih bank apa, ditagih-tagih apalah, makanya itu kayak ngumpet di sini. Bu, yang bener ini jangan sampean jangan salah denger lah. Siapa sih wong kene, katanya orang sini tuh siapa yang ngomongin itu nggak pernah salah. Kalau ada berita saya itu pasti bener, kalau berita nggak pernah bohong-bohong. Itu masa sih ya? Tapi kemarin dari penampilannya lah itu sih yang ngantar gelangnya panjang banget, gelang palsu lah, kita gelang palsu katanya seperti itu. Kalau emas mah nggak begitu, kita rada mana abang katanya, agak merah-merah ke palsu mesti lah, sembuh pokoknya nggak jelas lah ya. Setelah pagi itu, malam harinya Atun itu ngerasa nggak nyaman, terus merasa resah, merasa kayak dia itu diperhatikan seseorang, namun siapa, pokoknya gelisah banget. Bahkan hampir jam 9 malam dia itu belum bisa tidur, sampai emaknya bilang, Tun bisa ora turu-turu, kenapa nggak tidur? Iya Mas, sebentar lagi. Nah itu suaminya juga kan kalau pulang ke rumah paling 3 hari 4 hari sekali kan. Nah itu setelah baca doa, dia udah benar-benar capek, dipisah-pisahin buat tidur rebahan. Nah diantara
tidur dan terjaga lah ya, hampir mau tidur, tiba-tiba itu perutnya kayak ada yang megang, perutnya si Atun itu ada semacam tangan yang megang, dielus begitu loh ya, elus, ada yang megang ya. Wong namanya orang mau tidur, bayangannya itu seolah-olah suaminya kadang-kadang juga seperti itu, ngelus perutnya, pengen anaknya cepat keluarkan. Tapi saat dia itu dielus-elus itu mulai connect pikirannya, dan loh, dia belum sempat membuka mata, suamiku kan belum pulang, terus ini yang ngelus perutku siapa? Emak nggak mungkin masuk ke kamar, kalau kamar itu pasti tak tok. Nah itu dirasa-rasain, taunya tangan itu lama-lama itu kayak semakin keras nekan perutnya itu sampai bener-bener rasa sakit. Terus Atun itu langsung bangun, ngomong seperti itu kan. Itu dilihat nggak ada siapapun, tapi yang ada rasanya langsung merinding banget, bener-bener merinding banget. Terus kayak bau-bau semacam pakaian orang tua yang pesing-pesing itu loh. Kalau misalnya jarit yang kena ompol orang tua gimana sih, kok baunya seperti ini. Dia cuman dalam takut itu manggil emaknya, mak, tapi berapa kali nggak ada sautan. Kemudian bau itu berangsur menghilang, dia coba ngilangin rasa takut tadi, mulai tidur lagi. Nah itu dalam mimpi si Ibu Atun itu ketemu sama Nyi Karsi, tapi di sananya itu bisa cantik luar biasa banget. Ya dibilang apa muda lagi ya enggak, sebenarnya udah tua tapi nggak setua 7-9 tahun, bener-bener masih kelihatan cantik banget, pakai kebaya yang indah, pokoknya luar biasa banget. Dan dia itu di kiri kanannya itu banyak orang yang ngawal, ada dayang-dayangnya lah semacam itu. Kemudian dia itu kayak deketin Bu Atun itu, terus ngomong, kamu nggak boleh anaknya digendong, saya udah gendong bocah. Itu di sananya tangannya itu begini-begini sambil goyang-goyang, tapi nggak ada siapapun. Nah itu sambil makin goyang-goyangin tangan begini ya, itu sambil mendekat ke arah Bu Atun. Terus mukanya tau-tau jadi serem banget. Bu Atunnya itu bangun, bener-bener mimpi kok serem banget, kok Nyi Karsi kok jadi seperti itu. Nah maksudnya apa ya, pagi harinya diceritakan mimpi itu sama orang tuanya, sama ibunya. Kalau semalam itu saya mimpi sama Nyi Karsi, tapi modelnya itu cantik, gendong-gendong bocah, tapi lama-lama jadi serem. Ya orang tuanya sebenarnya ngeri mendengar cerita itu, apalagi tentang Nyi Karsi kan. Jangan sampai wong main ke rumah gendong bocah, apalagi ngimpi aja nggak boleh tentang Nyi Karsi, takutnya ada belai atau ada apes lah seperti itu. Akhirnya ngomong, bisa usah dipikirin, nggak usah dipikirin, namanya juga kembang tidur, mungkin kamu mikirin dia jadi datang di mimpi seperti itu. Nah setelah itu ya biasa, hari-hari itu dijalani ya, ada bersih-bersih, terus masak-masak, bantuin orang tua. Bu Atun itu di saat perutnya yang membesar ya, semakin membesar semakin tua kandungannya. Nah itu sore hari dia itu sempat nyari-nyari loh dari siang, kayak ada perasaan nungguin Nyi Karsi kok nggak lewat. Biasanya kan lewat terus ngeliatin dia gitu kan. Kadang-kadang walaupun gak ada orang tuh berdiri di depan rumah, kayak seakan-akan nungguin Atun keluar. Itu kok seharian nggak lewat. Nah pas sekitar jam 2:30 lah, mendekati asar, itu ada orang rame-rame itu ke arah sana, ke arah belakang, berarti arah gang itu masuk, lewatin depan rumahnya Atun. Terus ada lagi orang lewat, itu kayak mereka seakan-akan terburu-buru. Nah itu akhirnya Atun keluar sama ibunya, terus nanyain, ada apa kok rame-rame pada ke belakang? Sampai ora krungu, sampai itu nggak dengar, itu Nyi Karsi lagi sakaratul maut. Sakaratul maut apa, kemarin aja waras. Itu lagi ngajiin. Itu akhirnya emaknya juga ke sana. Terus nggak lama memang emaknya balik lagi. Ya Allah, emaknya si Atun kan, kenapa mak, gimana mak Nyi Karsi mak? Nembe banyu wudu, katanya baru ngambil air wudu, terus mau ikut bacain Yasin, siapa tahu sudah mau ajal, malah wis mati di siti, katanya seperti itu meninggal. Ternyata Nyi Karsi itu meninggal.
Ya kabar itu gempar lah si kampung. Isi kampung itu gempar terus, seakan ya meskipun sedih banget, Atun mendengar kabar itu juga sedih. Siapa yang nggak sedih mendengar kabar kematian, apalagi Nyi Karsi salah satu keluarga juga, walaupun keluarga jauh, terus salah satu orang yang paling tua lah di situ bersama suaminya. Namun di sisi lain nggak bisa menafikan ada kebahagiaan di dalam dirinya Atun. Wah, itu meninggal artinya kalau misalnya saya melahirkan anak, saya itu kan anaknya nggak digendong sama Nyi Karsi karena dia udah meninggal. Terus kan akhirnya kamu di rumah aja, nanti saya mau tasya ke sana, kata emaknya kan. Nah itu akhirnya prosesi pemakaman itu berlangsung hikmat lah ya, banyak juga yang datang, tapi kebanyakan yang datang itu kata emaknya di sana itu pada gosip, saya kita wis aman, katanya saya wis aman, sekarang itu udah aman, Karsi sudah meninggal, mau gendong bayi juga bebas, mau apa bebas, seperti itu kan. Nah akhirnya apa, sampai prosesi ditahlilin tidak ada kejadian apapun, namun ada yang cukup mencengangkan sebelum mungkin pas malam ketujuh kembali Atun itu mendapat mimpi ketemu lagi sama almarhum Nyi Karsi. Namun saat itu Nyi Karsi itu memang dalam keadaan tua dan pakaiannya itu putih semua lah ya. Dia itu kelihatan tenang tapi serem begitulah ya. Cuman mau ngomong gini, aku ora mati, saya itu nggak mati, saya itu udah ada pengganti, katanya seperti itu. Maksudnya apa Nyi? Maksudnya apa? Itu langsung menjauh hilang, terus lagi-lagi terjaga lah. Nah ketika dia itu terjaga itu sekitar jam ya subuh lewat, tidur gimana sih ya, tidur bangun namanya orang hamil. Itu pas dia bangun ternyata pas habis subuh itu ada pengumuman. Nah ini cukup mencengangkan. Nah ini cukup mencengangkan, cukup bikin shock. Ternyata kabar itu kabar duka, ada innalillahi, ada yang meninggal, itu bayinya Ibu Ayu. Mendengar itu Atun bener-bener ya shock, diem. Digendong nggak apa-apa, katanya digendong nggak apa-apa, yang meninggal malah si Nyi Karsinya, tapi nyatanya bayinya juga meninggal juga. Tapi orang saat itu ya, saat pemakaman bayi, prosesi itu semuanya nggak ada yang membicarakan Nyi Karsi, karena memang mungkin nggak ada yang tahu kalau si bayinya Bu Ayu itu pernah digendong sama Nyi Karsi. Namun ketika ada yang aneh, ketika tasya lah ya, bukan tasya, dia lagi hamil, banyak pantangan, nggak ketemu sama Bu Ayu. Itu rumahnya nggak jauh ya, pas satu waktu ketemu itu paling satu hari setelah anaknya meninggal, itu nggak ada nampak raut kayak lagi sedih banget, itu enggak. Akhirnya semua berjalan lagi. Dan memang karena satu hal, Bu Atun yang tadinya mau ke Pekalongan itu cuman yang menghindari Nyi Karsi, dia tuh memang harus ke Pekalongan beneran karena suaminya kerja di sana dan orang tuanya minta ditemenin karena sering sakit-sakitan, terus pengen ngeliat bayinya. Akhirnya pindahlah Bu Atun ke Pekalongan. Bu Atun pindah ke Pekalongan itu lama sampai si Mbak Nia itu gede, sampai ke Mbak Nia gede. Itu kalau pulang ke Cilacap ya jarang-jarang, tapi yang tadinya Bu Ayu itu katanya susah, dikejar-kejar bank dan lain-lain, itu ternyata rumahnya udah dibuka gede banget, jadi ya kaya lah, jadi orang kaya. Tapi nggak ada yang mencurigai sama sekali kalau misalnya ya namanya orang kaya ya mungkin dari usaha, tapi yang mencurigai justru Ibu Atun itu sendiri. Dia jadi berpikir, apa jangan-jangan dulu itu Nyi Karsi bilang saya udah ada ganti, maksudnya saya udah digantiin sama Bu Ayu atau apalah seperti itu. Nah kemudian saat Mbak Nia itu agak gede, mau SD, pindah lagi ke Cilacap karena orang tua suaminya juga udah meninggal. Memang benar Bu Ayu sudah tidak tinggal di
rumahnya Pak Lurah lagi, cuman agak geser ke bawah di dekat jalan besar. Itu rumahnya bagus, sudah jadi orang kaya, cuman kata tetangga orangnya agak aneh dan tertutup, nggak seperti lagi pertama-tama datang ke kampung itu. Nah, ketika pas ada kesempatan buat jumpa sama Bu Ayu di jalan, itu ada ngeliatin Bu Atun kayak semacam pengen menyampaikan sesuatu, ada senyum-senyum yang nggak enak dilihat lah. Malamnya mimpi lagi, itu mimpi Nyi Karsih itu sama Bu Ayu lagi jajaran begini, terus kemudian lama mereka itu kayak nyatu jadi satu gitu loh. Nah, ya nggak bisa diartikan, tapi maksudnya apa begitu kan. Ketika suatu waktu namanya bocah ya, Nia itu mainan sana kesini terus kesambet, bahasanya itu kesambet lah ya, tempelan. Terus kata Pak Ki Kadrun yang ngobrol panjang lebar, karena kepancing obrolannya sama cerita Nyi Karsih, diucapkanlah semuanya sama Ki Kadrun. Dan on ngerti, katanya seperti itu ucapannya Ki Kadrun. Kamu tahu berarti, oh kamu sering dimimpiin begitu. Iya, tapi jangan diomong ke orang-orang. Memang dia itu sudah ada pengganti, Nyi Karsih sudah ada pengganti, dan penggantinya itu adalah Ibu Ayu. Kenapa sekarang dia itu jadi kaya ya seperti itu. Tapi masalah gendong menggendong ya saya nggak tahu, karena memang itu di bawah. Itu cerita dari Mbak Nia menceritakan sebuah kisah yang pernah dialami oleh ibunya di tahun 80-an itu tentang sosok Nyi Karsih. Cerita ini menghibur. Kita jumpa lagi di cerita berikutnya di Ayung Horror Stories. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.